Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam, NIM 1810530193. Jadi saya akan melanjutkan untuk chapter 4, Red Hat Enterprise Linux Automation with Ansible 9.0. Jadi pada lab kali ini kita membuat rules. Dalam tinjauan ini kita membuat peran Ansible dari Ansible Playbook yang ada di workstation, lalu membuat playbook untuk menerapkan peran tersebut ke server lab example command and server clabexample.com. Hasil yang diinginkan atau tujuan yang diinginkan adalah membuat peran dari buku pedoman yang ada atau playbook yang ada, terus membuat buku petunjuk atau playbook petunjuk untuk menerapkan peran ke host yang dikelola. Sebagai student pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini. Jadi kita mengetik lab start review CR4 untuk memulai lab kita dan menggunakan sumber daya yang ada. Oke, kita lagi sedang menunggu. Di direktori review CR4 berisi proyek Ansible untuk aktivitas ini. Terus kita masuk ke jadi kita masuk dulu ke review directory review CR4 nya. Sekarang kita sudah masuk ke direktorinya. Selanjutnya kita disuruh membuat subdirectory rules. Caranya kita membuat mkdir minv rules. Subdirektorinya sudah kita buat. Selanjutnya kita mengakses untuk rulesnya, atau kita masuk ke rulesnya, cd rules. Kita sudah masuk, lalu kita kita sudah membuat rule Ansible httpd. Selanjutnya use the command to verify the directory structure create for the new rule. Jadi kita ingin melihat isi dari subdirectory yang telah ada atau yang kita buat tadi. Kita belum masuk. Ternyata kita masuk dulu cd -2. Sudah, kita masuk. Kita coba lihat lagi. Di dalamnya ada Ansible httpd dalam rulesnya. Terus ada file, ada handler, ada meta, ada readme, ada task, template, test, dan var. Sekarang kita disuruh untuk memindahkan variabel, tugas, template, file, dan penanganan apapun ke dalam file yang sesuai dengan dalam peran baru.
salin dari variabel Ansible HTTP ke file dalam roles. Kita menyalin dari inventory Ansible httpd.yaml ke dalam rules /ansible httpd vars main.yaml. Kita membuat dulu buat inventory atau directory varsnya. Ctrl C, kita salin di sini. Vim rules Ansible HTTP. Oke, kita sudah masuk. Kita ubah dulu ke bahasa Inggris. Di sini karena sudah ada var file for Ansible httpd, kita tinggal menyalin dari wp-get httpd ke sini. C. Ketika teman-teman ingin memasuki menu edit atau insert, tinggal klik insert, kita klik I, lalu teman-teman bisa untuk mengeditnya. Ctrl V, ketika ingin keluar lagi tinggal S _2 W key W untuk menyimpan, key untuk keluar. Oke, kita sudah berhasil. Lalu kita disuruh untuk menyalin httpd template file, konfigurasi dari template http-conf j2 ke roles Ansible httpd templates directory. Oke, langsung kita eksekusi. C. Saya menghapus bagian tanda lebih besar karena biar mempercepat. Oke, sudah berhasil. Terus kita juga disuruh untuk mengcopy task dari Ansible httpd YAML ke file roles Ansible httpd task main YAML. Langsung saja kita buat lagi inventory-nya. C, Vim, Ctrl V. Oke, kita sudah masuk, tinggal kita tambahkan lagi. S _2 bagi untuk menyimpan. Di sini kita menyalin file dari Ansible httpd.yaml ke roles Ansible httpd task main.yaml. Kita memindahkan file yang ada di sana ke tasknya. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk mengcopy lagi file index.html menuju
roles ansible httpd files directory. Kita menyalin file dari sana ke roles ansible httpd filesnya. Oke, berhasil juga. Terus kita disuruh untuk mengcopy handler dari ansible httpd YAML menuju roles ansible httpd handlers main YAML. Oke. Gak menyalin lagi. Ketik untuk edit. Salin. Sorry. Oke. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk mengupdate atau merubah file yang ada di roles ansible httpd meta main.yml. Kita masuk lagi ke sini. Oke, kita sudah masuk. Di sini karena autornya karena value-nya itu masih kosong atau masih cuman your name, terus dan deskripsinya itu kita merubah jadi example role for RH24 dan nama company-nya itu menjadi Red Hat. Terus untuk lisensinya kita disuruh rubah menjadi BSD. Langsung saja kita rubah. Autornya menjadi Red Hat Training. Terus untuk deskripsinya example. Dan nama company-nya atau nama perusahaannya Red Hat. Oke, di sini lisensinya kita disuruh rubah menjadi BSD. BSD huruf besar semua. Ketika selesai, S lagi, wiki. Oke, kita sudah merubah. Terus di sini kita disuruh lagi mengedit di directory roles ansible
http readme. Kita masuk lagi ke sini, kita membuat dulu vim roles ansible httpd readme.md. Oke, kita sudah masuk. Role-nya kita rubah menjadi ansible httpd, terus example playbooknya kita rubah menjadi ansible httpd. Oke, terus untuk author informasinya kita menambahkan email dari Red Hat trainingnya. Oke, selesai, tinggal keluar lagi. Oke, kita di sini disuruh untuk menghapus direktori yang tidak digunakan dari pesan baru. Contoh, kita menghapus data atau direktori yang ada di roles ansible httpd defaults yang tidak digunakan lagi. Oke, V, enter. Oke, jadi direktori data yang di direktorinya atau direktori yang tidak dipakai di roles ansible httpd defaults-nya telah kita hapus. Selanjutnya kita juga menghapus direktori yang ada di roles ansible httpd test yang tidak digunakan atau yang kita tidak gunakan lagi biar tidak penuh. Kita coba. Oke, berhasil juga. Yang berhasil dihapus roles ansible http test inventory-nya, terus roles ansible test YAML-nya, direktori roles ansible dan test. Jadi ada 3 yang kita berhasil hapus. Selanjutnya di sini kita disuruh di dalam project directory, di dalam directory project membuat site YAML playbook untuk ansible http. Oke, di sini kita disuruh untuk membuat playbook site YAML vim Ctrl V. Oke, di sini kita disuruh untuk menambahkan name apply the ansible role host web dev role ansible. Pada httpd role di webdesk ansible httpd supaya bisa mengakses atau menggunakan seluruh sumber daya yang ada di webdesk-nya. Terus kita keluar, kedua wiki untuk menyimpan. Terus selanjutnya kita disuruh untuk menjalankan apakah sudah masuk atau bagaimana di site YAML kita dengan cara ansible navigator run -m st.site YAML. Coba apakah berhasil. Oke, ada yang error.
Coba periksa dulu theme site YAML-nya. Oke, jadi di sini kita telah berhasil menjalankan site YAML-nya atau Ansible Navigator run m-set YAML-nya, dan telah berhasil dijalankan untuk server B, C semua oke. Dan di sini juga server B oke 6 ceng. Selanjutnya tinggal kita mengevaluasi apakah ada yang menjadi error kembali atau memeriksa keseluruhan untuk lab kita. Oke, kita tunggu dulu. Masih menunggu. Di sini ada error pada verify default main YAML filenya. Di main YAML masih ada error semua. Oke, di sini ada error overall lab grade file, masih ada yang error. Setelah kita mengecek untuk memfinishkan dulu lab kali ini, kita finishing labnya. Mungkin sekian pembuatan video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan tidak terlalu menjelaskan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengetikan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.